Baik, selamat pagi, siang, atau malam, Bapak. Jadi Made Sunaria, pada saat Bapak melihat video ini, jadi saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan uh, untuk UAS atau kuliah desain dan analisa algoritma yang Bapak ambil. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Komang Erinata Pariata, NIM 2329101015. Dengan ketentuan UAS yang telah Bapak berikan, saya memilih algoritma divide and conquer. Jadi langsung saja, jadi pengertian algoritma divide and conquer ini adalah algoritma dengan paradigma desain yang melibatkan pemecahan masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Jadi dibagi, menyelesaikan sub-masalah tersebut secara terpisah, dan kemudian menggabungkan solusi-solusi tersebut dengan mendapatkan solusi akhir. Pendekatan ini umumnya melibatkan 3 langkah utama, yaitu divide atau membagi, memecahkan masalah utama menjadi sub-masalah yang lebih kecil, dan lebih mudah diatasi. Ini dilakukan secara rekursif sampai masalah menjadi cukup sederhana. Jadi conquer atau menaklukkan, menyelesaikan masalah secara terpisah tanpa irisan. Jadi proses ini dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pendekatan divide and conquer atau dengan menggunakan pendekatan lain yang sesuai untuk masalah tertentu. Berikutnya yaitu combine atau menggabungkan. Menggabungkan solusi dari masalah yang tadi diselesaikan menjadi solusi akhir dari masalah utama. Jadi contoh algoritma divide and conquer ini meliputi merge sort dan quickshot untuk mengumpulkan data, serta algoritma station untuk kalorimetrik. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan lebih mudah diatasi. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi waktu eksekusi algoritma. Di sini saya akan menggunakan method untuk dalam pilihan yang menggunakan algoritma divide and conquer ini. Jadi di sini divide and conquer tekniknya. Jadi ada problem atau size n. Jadi size n-nya itu dibagi dua sub. Jadi solusi problem 1, sub problem 2. Setelah didapatkan solusi atau hasilnya, baru digabungkan lagi. Itu sedikit gambaran dari divide and conquer teknik. Nah, untuk lebih desain algoritma yang berdasarkan pada divide and conquer, ilustrasinya bisa seperti ini. Jadi urutan angka tidak berubah, deret angka tidak berurutan, ada arraynya. Ini dibagi 2. Nah, itu dibagi, ditemukan mana yang minimal, mana yang maksimal, lalu digabungkan kembali. Ilustrasinya sedikit dari kasat mata seperti itu. Nah, lanjut ke method. Metode ini menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data A dalam 2 kelompok, yaitu A1 dan A2, yang tidak beririsan. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi, atau dengan kata lain, data dalam subbagian menjadi tunggal. Nah, contoh ilustrasi method-nya seperti ini. Jadi ini
sama seperti yang tadi di eh, dalam apa namanya bagannya, ini dibagi lagi sampai dia tunggal, baru dia digabungkan mana yang angka yang lebih kecil. Nah, digabungkan lagi, lalu dihasilkan urutan yang sesuai minimal sampai maksimal. Hal itu yang menjadi tujuannya. Ini adalah satu contoh bagan dari mixed operation. Nah, itu algoritma mixed yang saya dapatkan dalam buku Levitin. Nah, jadi algoritma mixed ini yaitu dengan langkah pertamanya mixed A eh, dari n-nya yang ke 0 ke n sampai ke n-1. Jadi di sort array-nya dengan recursive mega sort input orderable element, lalu outputnya sorted down ke descending order. Jadi if n lebih besar dari 1, jadi di copy A n yang ke 0 dibagi sampai yang n bagi 2 min 1 menjadi ke B 0 n 2 min 1. Nah, itu di copy. Lalu di Microsoft, jadi yang didapat B yang ke 0 n bagi 2 min 1, dan juga di Microsoft kembali C yang ke 0 n 2 n dibagi 2 min 1. Lalu digabung atau merger. Nah, seperti itu. Lanjut di mergernya dengan arahan merger B yang ke 0 sampai P min 1. Nah, di sini sudah ada nilainya T 0 P min 1 atau A 0 P tambah Q min 1. Nah, ini langkah-langkahnya yang berikutnya ditentukan di awal I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan 0. Jadi while I lebih kecil dari P dan J lebih kecil dari Q, lakukan if ini. Nah, selanjutnya ada sedikit contoh, tapi memang tidak sampai selesai perhitungannya seperti itu. Nah, sebelum lanjut sebelum lanjut ke implementasinya, dan make sure algoritmanya untuk kasus n sama dengan 1, maka tabel A sudah turut dengan sendirinya. Nah, divide bagi tabel A menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, masing-masing bagian berukuran n bagi dua elemen. Nah, ini menjelaskan bagian tadi conquer secara rekursi terapan algoritma di C tadi pada masing-masing bagian E dan C tadi. Merger digabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Itu sedikit penjelasan dari bagian tadi. Terlewat. Nah, ini contoh implementasinya pada penyelesaian deret. Nah, di sini ada deret angka dengan n jumlahnya 7. Jadi diasumsikan diberikan masing-masing n itu diberikan nama A0, A1, A1 sampai A6. Nah, ini yang kayak pertama, jika n lebih besar 1, di mana itu benar, lanjut di copy A dari 0, dari n ke 0 sampai 2 ke B
0 sampai 2. Jadi ini pembagian karena kopinya ini N dibagi 2. Jadi 7 dibagi 2. Hasilnya memang 3,5, tapi pasti akan ada yang berbeda, dibagi 2 saja. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Selanjutnya maksudnya D 0, 2N3, N-nya sama dengan 3, ini N jumlah N lebih besar 1, benar. Berarti copy B yang ke 0, dilanjutkan B yang ke 0, itu ini dinamain jadi B aksen yang ke 0, jadi B aksennya 89. Nah, ini yang B yang ke 0. Jadi M-nya 1. Selanjutnya adalah copy B, copy B tersebut, copy B tersebut, B 1 sampai 2, itu B aksen 0 sampai 1. B aksennya 45 dan 68, 45 dan 68. Jadi N-nya 2. Ini jadi B ini dibagi lagi. Ada yang 1, ada yang 2. Jadi dengan maksud B aksen 0 tidak terjadi karena N sama dengan 1. Lanjut ke maksud B aksen yang berikutnya, 0 sampai dengan 1 dengan N sama dengan 2, N lebih besar dari 1, itu betul. Lanjut dibagi lagi copy B aksen 0 ke B aksen 1 yang ke 0, itu 45. N-nya 1, copy B aksen yang ke 1 itu B aksen 2 yang ke 0, itu 68. Nah, N-nya 1. Lanjut di merger dengan algoritma berikutnya, B aksen 1, B aksen 1, B aksen 2, dan B aksen. B, B aksen 1, B aksen 2, dan B aksen. Ini gabung. Ini dengan ketentuan I sama dengan 0, D sama dengan 0, K sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 1. Lanjut. Jadi dibandingkan seperti ini. If B aksen 1 yang ke 0, bandingkan B 2 aksen yang ke 0, 45 dibandingkan dengan 68, betul. Jadi B aksen 0 sama dengan yang ke 0 sama dengan B aksen 1. B aksen 0-nya sama dengan 45. Jadi I yang berikutnya itu I-nya sama dengan 1 karena I tambah 1, dan 0 tambah 1, 1, J-nya tetap 0 dan nilai K-nya tambah 1. While I lebih kecil P dan J lebih kecil Q, ini karena 1 lebih kecil 1 ya false, 0 lebih kecil 1 ya false. Kondisi tidak terpenuhi. Jadi if selanjutnya, if I sama dengan P, 1 sama 1 ya adalah benar. 1 di copy. B aksen 2, 0 to B aksen 1 sama dengan 68. Jadi B aksen 0 sampai ke 1, 45, dan 68 itu sudah itu sedikit dari apa namanya, sedikit implementasi untuk perhitungan saja.
Jadi eh, seperti yang dijelaskan di bagan, dibagi dua, nanti yang B-nya dibagi dua kembali, lalu digabung. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya analisis untuk efisiensi waktu algoritma, ada parameternya untuk ukuran masalahnya N, mewakili jumlah elemen yang perlu diurutkan. Jadi basic operation, penggabungan atau merge. Proses penggabungan dua set data yang perlu diurutkan menjadi satu set data terurut. Operasi ini umumnya membutuhkan O n waktu. Kompleksitas waktu, base case, worst case, average case-nya n log n. Jadi penjelasannya base case-nya terjadi ketika setiap pemisahan dan penggabungan dilakukan secara seimbang. Sehingga setiap level dari pohon rekursi memiliki kontribusi yang serupa terhadap kompleksitas waktu. Worst case terjadi ketika pemisahan atau penggabungan tidak seimbang. Yang dapat terjadi jika elemen yang dibandingkan tidak seimbang di setiap level pohon rekursi. Average case dengan asumsi pemisahan dan penggabungan yang acak, kompleksitas rata-rata adalah n log n, whole n log. Itu sedikit analisisnya. Nah, keuntungan dan kekurangan metodenya, keuntungannya konsisten dalam kinerja dan memiliki kompleksitas waktu yang baik, cocok untuk pengurutan linked list dan file yang besar. Jadi kekurangan membutuhkan ruang tambahan untuk penyimpanan sementara selama penggabungan. Tidak efisien untuk ukuran data kecil atau ketika ukuran array dapat ditentukan dengan mudah. Jadi dengan data yang kecil, jika di perhitungannya apa namanya, perhitungannya menjadi lama. Nah, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan pada penjelasan untuk ujian akhir di semester desain dan analisa algoritma. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.